Kayaknya hari ini Pak Dendoro tuh ada yang beda deh. Apa? Kenapa ya Pak Dendoro tuh kayaknya hari ini kelihatan bahagia banget. Mukanya senyum terus jadi kelihatan jauh lebih muda. Vita, bener. Cantik-cantik kok Mitnah. Emang Umur saya itu baru 30 tahun. Masih cocok lah kalau jalan-jalan ke mall sama kamu. Pademu ini lagi bahagia. kenapa? Bahagia? Siapa yang gak bahagia punya presiden baru? Iya, pemimpin baru. Ya. Harapan baru. Harapan baru loh. Sekarang bagaimana harapan kamu pada pemimpin baru? Harapan baru Indonesia yang lebih maju. Wede. Emang sekarang belum maju? Iya, pokoknya harus lebih maju lagi. Yang jelas gini loh Pak Dendoro. Jadi aku ini benar-benar berharap bahwa presiden baru kita ini benar-benar memenuhi dan menepati janjinya. Doro, tamu istimewa Doro. Saya sering nonton di TV ya. Iya ini. Namanya Pak Anies Baswedan, betul? Iya. Ya, kita tahu. Moga. Aduh. Gak usah dikenalkan orang se-Indonesia ya tahu. Orang penting dan bakal jadi orang penting. Yang penting itu temennya Sentilun. Tunggu. Apa itu, Dona? Ada telepon. Wush. Halo? Ya. Pak Jokowi. Halo? Oh iya. Aduh kaget banget saya Pak Bapak kok nelpon aku. Tumben ada apa Pak? Oh iya ini saya lagi ngantar Pak Anies Baswedan ke majikan saya. Hah? Iya. Ih, Mas Sentilun kok gaya banget sih nelpon Pak Jokowi? Aku juga nggak mau kalah. Sebentar ya, saya mau telepon Pak Prabowo dulu. Oh iya, ini juga. Oh, coba. Sebentar Pak, sebentar. Halo, selamat malam. Iya Pak Prabowo, saya Caca. Iya, apa kabar Pak? Aduh, saya doakan semoga Bapak baik-baik aja dan sehat selalu ya Pak ya. Iya. Caca, kamu lagi telepon Pak Prabowo? Iya. Sebentar Pak, ini kawan saya lagi telepon Pak Prabowo. Oh mau bicara? Oh iya, diselesaikan secara telepon aja Pak. Ya. Biar omong-omongan sendiri. Ini pasti omongannya penting ini. Aku nguping boleh nggak nih? Ini pasti omongannya penting. Ini baru pertama kali pembantuku jenius. Kalau Pak Jokowi dan Pak Prabowo akrab di telepon, ya kan? Dan kita semua senang. Pilpres jalan lancar, kita sudah punya presiden baru. Nggak ada kampanye hitamnya toh? Nggak ada. Dah, aman semua. Nih, balikin. Oh, luar biasa. Makasih ya Pak ya. Ya, selamat malam. Ya, Inilah ya, Mas beres, Anies beres, ya. Kalau melihat Pilpres kemarin itu kan, rakyat itu begitu... Tunggu dulu, Doro. Apa? Duduk. Itu tahta saya dipakai. Kamu duduk sini. Ih, oh iya. Aduh Pak De. Tidak sepantasnya. Ada yang susah-susah marah, memperjuangkan kursi. Enggak. Partisipasi rakyat itu kan meningkat ya Mas ya. Apa ya bisa kita maknai dari partisipasi rakyat itu semacam rakyat itu makin melek demokrasi. Makin melek demokrasi dan makin sadar bahwa mereka punya peluang menentukan pemimpinnya yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi masyarakat itu sekarang tidak dimobilisasi, tapi berpartisipasi. Penuh inisiatif. Penuh inisiatif. Nah, Pantas macet, itu- dimobilisasi pakai mobil semua. Beda. Oh ya. Kalau dimobilisasi itu artinya dari atas diberikan dorongan, baru bergerak. Kalau partisipasi artinya memang panggilan. Ini Sadar diri. Dan ini gerakan relawan yang luar biasa. Luar biasa. Begini loh ya Doro. Menurut analisis saya, kalau partisipasi rakyat meningkat macam ini, yang penting itu jangan sampai korupsinya juga ikut-ikutan meningkat. Ya jangan dong. Ini yang penting. Jadi rakyat sekarang ini sudah ngawasi Pilpres. Nah, harapannya Doro, nanti ke depan itu rakyat akan mengawasi pemerintahan yang baru. Lu ngantornya kapan? Siapanya? Ya kan ngawasi dulu. Rakyat itu nggak mengantor. Oh, iya. Semua rakyat ngawasi, jangan sampai nanti ada anggota kabinet
dipanggil KPK karena korupsi, nggak boleh. Rakyat ngawasi. Gitu ya Mas? Betul. Ya, pokoknya kalau aku sih Pak Dendoro ya, Pilpres kemarin itu kan cukup rame. Malah justru banyak yang namanya kampanye hitam, black campaign, ya kan? Malam hari. Bukan black campaign. Black iya, campaign iya. malam hari bersama kucing hitam, dicat hitam, kucingnya nggak ada. Ya, pokoknya malam hari, siang hari, pagi hari Ya, gitu. iya, iya. Nah, itu jadi membuat rakyat kita jadi kayak ada dua kubu gitu. Sebelah kanan sama sebelah kiri. Nah, jadi sekarang gimana ya caranya Doro supaya dengan pemerintahan yang baru sekarang ini bisa menyatukan rakyat lagi yang terpecah belah kemarin. Karena Gimana tuh- Mas? Dan gini dan juga pelajaran bahwa berbeda pilihan lawan itu beda sama musuh. Kalau lawan, misalnya Ya. lawan debat itu teman berpikir, lawan badminton itu teman berolahraga. Iya, Jadi, lawan ya. Lawan, tapi kalau musuh saling menghabisi. Kalau lawan saling menguatkan. Jadi kemarin itu kita ada lawan, bukan musuh. Dan itu nggak apa-apa ya, biasa. Makanya itu jadi bagus dari pelajaran bahwa ada lawan politik, ada lawan diskusi. Jadi kita semua sekarang sadar, oh iya ya perbedaan itu selesai tanggal 9. Habis itu udah diputuskan satu orang, Pak Jokowi menjadi presiden yang ditetapkan, lalu kita bekerja bersama-sama memastikan presiden baru bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, Panis. ya pesan saya itu cuma satu, Ndoro. Boleh kita itu bersatu. Asal jangan sampai bersatu cuma untuk bagi-bagi jabatan. Oh, iya, betul. Jangan gitu. Nanti menteri hanya bagi-bagi jatah partai. Itu kan enggak cocok. Bukan begitu kan, Pak? Ya betul. Apalagi karena dukungannya itu dukungan dari begitu banyak pihak. Iya. Kan bukan saja dari yang resmi menjadi Pasti ada pendukungnya, kepentingan ya. tapi dari semua. Dan kalau ditanya coba yang mendukung inginnya apa tuh? Mereka kebanyakan mereka itu mau terlibat, mau mendukung, nggak minta sesuatu kok. Betul. Mintanya apa? Indonesia yang lebih baik, pemerintahan yang lebih bersih gitu. Jadi, saya rasa ya seperti Pak Jokowi ini tanggung jawab moralnya menjadi lebih besar. Kalau yang dipilih karena transaksi, itu ya transaksi udah selesai kemarin. Ya. Tapi kalau dipilih karena orang iuran tenaga, iuran pikiran, iuran uang, iuran waktu. Lah ini semua inginnya apa? Inginnya nanti presiden membentuk sebuah tim kerja yang bersih, yang kompeten, track recordnya baik. Itu yang diminta oleh masyarakat. Wah, luar biasa. Gimana? Kan suasananya lebaran ya toh. Jadi ini memang betul-betul momentum yang pas buat bangsa kita. Lebaran itu kan hakikatnya merayakan kemenangan. Maka pemimpin baru yang terpilih ini juga kemenangan rakyat. Sekarang itu angka korupsi kita itu termasuk yang paling korup di dunia. Di dunia? Di dunia. Hebat dong, masa. Luar biasa. Gimana sih Pak Dendoro yang nggak hebat? Mas Sentulun tuh kenapa sih orang aku lagi enak-enak duduk di dekatnya Pak Dendoro aku kok malah aku diusir suruh duduk di sini? Cemburu. Nah, ini kan Pak Deku. Kamu mesti ingat nasihat sesepuh-sesepuh kita. Apa? Kalau ada perempuan di dekat laki-laki tua, kok pakai garis bawah? Loh ini perlu penekanan nasihatnya Ya, ya, gitu kok. Kenapa? Karena pasti di dekatnya ada syaitan. Ya, setannya siapa lagi kalau di ruangan ini? Kalau Bapak kan nggak mungkin baik ya kan? Ya udah pasti Mas Sentilun lah. Apa setan? Iya setannya. Ah, lagian Mas Sentilun tuh kenapa sih? Cemburuan, Mas Sentilun itu cemburu kalau aku deket sama Pak D aku. Lagian tahu nggak sih kalau orang cemburu itu artinya tanda tak mampu. Wah, memang nggak mampu dia emang. Iya dong. Lah kalau aku mampu ya jadi majikan. Makanya Mas Sentilun itu kalau kalah bersaing sama Pak Dendoro itu harus legowo. Harus legowo. Harus memiliki jiwa Kalah ya pemimpin. kalah. Iya, harus memiliki jiwa pemimpin Tahu yang aku baik artinya loh. legowo. Apa? Let's go, wo. Mereka harus siap. Kalau saat mereka sedang bersaing, siap menang dan siap kalah. Kalau kalah ya harus legowo, terima kenyataan gitu dong. Hadapin kenyataan.
Kualitas pemimpin itu memang ditentukan oleh perbuatan dan pembicaraannya, ya kan? Iya. Apa tantangan yang terberat dihadapi pemimpin kita? Apa? Jangan tanya sama kamu, tanya sama Anies Baswedan. Iya. Apa, Mas? Apa, Mas? Ya, Kira-kira? memang masalah itu banyak. Tapi kalau kita coba analisa lebih jauh, sebenarnya penegakan hukum itu menjadi sangat penting sekali. Nomor satu. Nomor ya, satu. mengembalikan negara untuk hadir. Karena seringkali negara tidak kelihatan. Di saat dibutuhkan malah tidak muncul. Ya, betul. Jadi kita harus memastikan penegakan hukum itu berjalan dengan baik. Kalau penegakan hukum berjalan baik, maka kegiatan ekonomi berjalan baik, kegiatan demokrasi politik juga berjalan dengan baik, kegiatan Karena ada sosial kepastian. ada kepastian hukum. Jadi harapannya kalau pemimpin baru bukan bagian dari masalah, maka dia bisa menyelesaikan masalah. Oh, Tidak ada beban. Tidak ada beban. Betul. Tapi kalau dia adalah bagian dari masalah, maka dia akan mencari kekuasaan untuk mendapatkan rasa aman. Nah, harapannya nanti Pak Jokowi itu bisa menjalankan tugas ini dengan tanpa beban dan tanpa pilih kasih, dan membuat kita semua melihat ternyata di Republik ini bisa ada penegakan hukum yang baik. Pak Anies juara. Berarti saya tahu jawabannya setelah sekian lama kenapa Mas Sentilun tidak bisa menjabat dan tidak bisa menjadi pemimpin negara. Nah, Kenapa? kenapa? Karena terlalu banyak masalah dalam hidupnya. Iya. Saya itu full masalah. Miskinnya aja abadi. Iya. Apalagi? Oh, miskin permanen ya, Mas? Iya, selera kurang bagus. Nah, iya. Kurang bahan. Iya. Jadi gini loh Yandoro. Ya. Menurut analisis saya, ciri-ciri pemimpin baru itu. Apa cirinya? Ini nggak main-main. Ya, apa? Dengarkan ya Pak Anies ya. Waduh. Sembarangan loh. Luar biasa. Jadi ciri-cirinya pertama, pemimpin baru itu artinya bukan pemimpin lama. Ya semua tahu itu. Itu semua tahu. Namanya juga baru ya udah pasti bukan yang lama. Itu yang pertama. Oh ya udah, yang kedua. Yang kedua, pemimpin baru tidak boleh seperti dibilang Mas Anies, terbebani oleh masa lalu. Jadi harus berjalan maju ke depan, jangan mundur ke belakang. Kalau mundur namanya undur-undur. Pemerintah yang baru itu maksudnya dulu. Ini kan nanti ya nyusun kabinet, Nah. gitu. Menyusun kabinet itu kan banyak yang jadi menteri. Ya. Kalau Mas Anies jadi menteri gimana ya? Jadi menteri? Mas Anies ya. Menteri apa ya? Pendidikan. Nah, gitu. Setuju enggak? Dari kalangan profesional. Nah, menteri yang lain juga dari kalangan profesional juga. Jadi jangan sampai orang kayak Sentilun ini tersesat di kabinet. Nah, enggak betul. Jangan salah, Doro. Kenapa? Saya dan Mas Anies ini cocok jadi Mendiknas. Ini ngaku-ngaku. Mendiknas, Menteri Pendidikan Nasional. Pak Anies. Aku, Mendiknas, Menteri Pendidikan Naas. Kenapa? Ya sebagai jongos abadi kan nasibnya naas. Orang semua pandai melawan hukum, gitu Mas. Sekarang menghalalkan segala cara. Yang kemarin itu dalam kampanye orang-orang pandai malah merusak sendi-sendi demokrasi. Asem tenan. Gini, kalau kemarin kita bicara visinya Pak Jokowi ya soal pendidikan itu, kita harus memperbaiki karakter. Karena gini, kalau nilai matematika, nilai fisika, sains, lain-lain, itu kita bisa langsung tahu dibandingkan hari ini dengan negara lain kita tahu. Angkanya langsung tahu. Tapi kalau hasil pendidikan karakter, kita tahunya 15-20 tahun lagi. Misalnya. Misal. Sekarang itu angka korupsi kita, itu termasuk yang paling korup di dunia. Di dunia? Di dunia. Hebat dong, masa. Luar biasa. Gimana sih Pak Dendoro yang nggak hebat? Iya malu-maluin. Gimana sih Pak Dendoro? Itu susah loh. Terus Pak Anies. Terus Jadi Pak Anies. angka itu menunjukkan hasil didikan kita dulu. Ya. Bahwa didikan kita dulu kan pada waktu kita sekolah nggak banyak dites tuh soal kejujuran dan lain-lain. Nah, itu harus dibangun sekarang untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Tapi caranya gimana? Caranya harus fokus pada gurunya. Karena yang namanya pendidikan karakter itu tidak bisa diajarkan pakai tulisan, nggak bisa pakai lisan, pakainya teladan. Ketauladan. Jadi gurunya, karena itu konsentrasi meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan kualitas guru. Nah itu, kemudian akses juga. Karena saat ini masih banyak sekali anak Indonesia yang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup. Oh iya. Akses itu apa? Karena biayanya mahal. Yang kedua karena jaraknya jauh. Sebenarnya masalah kita tuh banyak, karena itu yang diperlukan di fase ini adalah pemimpin yang mau membereskan masalah implementasi. Bukan sekedar bicara di hulunya, tapi hilirnya.
Nah itu sebabnya saya berharap nih model seperti Pak JK, Pak Jokowi, itu mereka berdua, Pak JK dulu ketika di pemerintahan juga sama, pekerjaannya dihilir, di ujung masalahnya dibereskan gitu, supaya karena kita udah punya kebijakan di ujung-ujungnya itu undang-undang, peraturan semua udah ada, tinggal implementasinya. Nah kita membutuhkan orang yang bisa kerja di implementasi supaya kita lihat realita yang lebih baik. Enggak, tapi Mas Anies ini ngomongnya cuma sebelah aja. Kan nanti sebetulnya kan lawan ya, Pak Prabowo itu kan lawan toh. Sama Pak Hatta juga lawan. Masa Anda boleh ikut serta berpartisipasi? Nah, boleh kan? di sini begini, begitu selesai Pilpres, sebenarnya ide apapun dari sisi manapun bisa dibahas. Harus, ya kan? Karena berarti kita... Betul, dan ini kan Indonesia kita semua. Ini bukan Indonesia sebagian. Jadi nggak usah ngeyel-ngeyel terus kan gitu. Udah selesai, ngeyelnya selesai tanggal 9 kemarin. Sekarang kita sudah mulai bagaimana membuat siapapun yang terpilih. Kita semua kerja sama-sama. Kalau pemerintahan yang baru nanti itu benar-benar bekerja untuk memperbaiki nasib rakyat. Semuanya itu wajib membantu. Rakyat pasti akan terus mendukung pemerintahan yang baik. Makanya, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan hanya berlomba-lomba memperebutkan jabatan dan kekuasaan. Pemerintah ya? Pemerintah tidak pernah hadir pada saat rakyat membutuhkan. Oh benar itu. Kalau ada bencana, yang hadir duluan siapa? Siapa? Mie instan. Mie instan. Apa dia? Kita mau nanya. Apa tuh? Soal posisi menteri itu. Bener nggak sih jadi menteri? Gini, ini yang menarik. Pak Jokowi itu sama sekali nggak pernah ada janji-janji. Sama sekali nggak ada, sama sekali. Dan saya juga ketika ditanya begitu kan, jawaban saya selalu begini. Tahu Stanislavski? Leluhurnya Slamet Raharjo itu. Konstantin Stanislavski. Itu dramawan besar dari Rusia. Nah, Stanislavski itu pernah mengatakan begini. Yang penting kekuatannya ada pada aktor, bukan pada peran. Aktor itu yang baik, di peran apapun dia akan memberikan makna. Tapi ada orang yang nampak mempesona kalau perannya menjadi raja, menjadi ini. Tapi kalau jadi pembantu rumah tangga menjadi nggak mempesona. Tapi ada orang yang diberikan peran raja, mempesona. Dikasih peran sebagai pembantu pun akan mempesona. Nah, ini misalnya nih. Jadi majikan ya cocok. Jadi saya melihat, saya akan ikuti filosofi itu. Jadi bukan mengejar peran, tapi di peran apapun kita bisa memberikan makna. Di peran apapun bisa memberikan manfaat. Jadi bukan mengejar peran, tapi maknanya yang harus dikejar. Bukan jabatannya. Dan kamu tahu nggak? Aktor itu apa? Apa Doro? Aktor itu bukan hanya harus cuma mengerti. Bukan hanya menghafal Harus kata-kata. menjadi. To be. Menjadi. Gitu. Jadi gimana sih ya? Ini kan Pilpres sudah lewat, pemimpin baru sudah lahir. Ada pengalaman nggak sih, Mas? Ketika para relawan itu mungkin ada kejadian yang menyentuh ya. Sebab ini kan hebat loh. Fenomena. Rela aja jadi barang mewah sekarang. Ikhlas jadi barang mewah ya Pak ya. Jujur jadi Jujur jadi barang mewah Ya. itu. Memang unik sih. Relawan itu tidak dibayar. Bukan karena tak bernilai. Relawan tidak dibayar karena tak ternilai. Tak bisa dinilai. Mantap. Oh, Pak Dendoro, aku punya ide. Berarti Mas Entilun kan sangat tak ternilai. Berarti nggak usah digaji, Pak Dendoro. Sudah sering. Nggak usah. Kan saking berharganya. Setuju, Pak Anies? Ya kan, setuju kan? Kalau ini kan profesi. Oh, kalau Profesi. Nah, di situ menariknya. Selama ini banyak orang melihat politik itu sebagai mata pencaharian. Politik ini bicara tentang kita sebagai warga negara. Saya punya profesi, tapi di dalam proses ini saya sebagai warga negara ingin menentukan, ingin terlibat. Nah, di situ menjadi relawan. Lalu apa yang terjadi ketika relawan itu muncul seperti kemarin itu? Luar biasa. Dari mulai Twitter, Facebook sampai pengumpulan seperti kemarin di GBK itu. Itu ribuan relawan. Jadi orang itu saya merasa memiliki tanggung jawab juga nih. Aduh, kalau lihat itu ya, rasanya saya sering kali ketemu. Masih banyak orang-orang Indonesia yang mau memasuki wilayah politik dan mereka tidak mengorbankan harga dirinya. Mereka menjaga harga dirinya dengan mengatakan jangan bayar saya karena saya tak bisa dinilai dengan rupiah. Luar biasa. Itu berarti
bedanya relawan sama profesional ya. Dan kita juga menyaksikan orang-orang profesional yang bekerja dengan sepenuh hati. Ada yang bekerja profesional tapi tidak sepenuh hati. Kenapa? Ya saya bekerja semata-mata karena profesi. Tapi yang sekarang terjadi adalah ada yang relawan dan ada profesional yang bekerja juga merasa karena saya melakukan ini bukan sekedar karena profesi, tapi karena saya tahu ini punya dampak untuk Indonesia. Oh itu luar biasa. Ini pengalaman yang Ini mesti luar biasa. berdoa ini. Ya Allah, kami mudah-mudahan cepat terbebas dari suasana Wani Piro. Wah. Amin, amin. Iya benar. Amin, amin, amin. Amin. Jadi gini loh, relawan itu beda sama kamu loh. Bedanya gimana? Kamu itu ndak rela ngeluh, nggak dapat gaji ngeluh, dapat gaji ngeluh. Kalau pembantu kayak saya ini ngeluh ya wajar, Ndoro. Apa? Ya asalkan jangan terus-terusan prihatin. Jangan. Makanya saya berharap betul pemimpin yang baru ini jangan kerjaannya cuma prihatin mulu. Justru karena itu Pak Dendoro, pemerintah yang baru sekarang ini itu harus berbeda dengan pemerintah sebelumnya dong. Pemerintah yang baru ini harus lebih baik daripada pemerintah yang sebelumnya. Jangan sampai pemerintahan yang baru ini nggak bisa move on atau gagal move on dari pemerintah sebelumnya. Oh, pokoknya move on. Lompat. Move on itu berpindah. Ya. Apa ya? Move on gimana ya cara ngejelasinnya ya? Caca, Jangan Apa? move on dong. saya tetap nggak move on dari kau. Nah, jadi untuk move on ini kira-kira ada sedikit-sedikit yang bisa disampaikan nggak kalau Mas Amin supaya kita bisa move on gitu. Iya, ya gini, yang baik diteruskan, yang selama ini dipandang sebagai masalah dibereskan, kemudian mengajak semuanya untuk terlibat. Jadi ini tentu tidak mudah, tapi saya perhatikan kalau untuk memenangkan pemilu itu harus bisa merebut hati 180 juta rakyat Indonesia. Tapi sesudah terpilih, maka yang terpilih harus mengelola kira-kira 1.000 orang. Yang di DPR, yang pimpinan partai, yang di media, yang analis, yang mereka yang terlibat. Nah, mengelola ini itu diperlukan kemampuan, ya ada yang menyebutnya lobby, skill dan lain-lain untuk memastikan bahwa mereka bisa mendukung apa yang dikerjakan pemerintah. Ini bukan sesuatu yang terlalu sulit, tapi kalau dibilang gampang sekali ya tidak. Di sini diperlukan kemampuan untuk bisa negosiasi, meyakinkan. Yang penting itu gini loh, Ndoro. Apa? Satu hal yang kerap sekali dirasakan oleh rakyat itu, yaitu negara yang seringkali tempo hari ini, Pemerintah ya. pemerintah tidak pernah hadir pada saat rakyat membutuhkan. Oh bener itu. Kalau ada bencana, yang hadir duluan siapa? Siapa? Mie instan. Kami cinta. Yang diharapkan pemerintah kok yang datang nih. Emang bener. Iya. Kadang-kadang ya, pemerintah itu seperti polisi kok. Oh kenapa? Justru tidak ada ketika dibutuhkan. Datangnya belakangan. Oh gitu, jadi kalau lagi udah macet-macet nggak ada gitu, giliran nggak macet ada gitu. Perkara polisi bukan hanya perkara macet, tapi juga perkara ancaman atas ketertiban bersama. Oh gitu. Buat saya yang namanya pemerintah itu ibaratnya kekasih. Oh ini kekasih melulu ini. Loh iya dong. Oh, pemudi roman. Kekasih yang sayang sama saya itu ada ketika saya lagi butuh. Ketika saya menderita, saya dipeluk, saya sakit hati, saya dipeluk, saya nangis di malam hari, dia datang untuk memeluk. Pokoknya setiap saat dia selalu ingin memeluk saya. Itu saat apa? Saat ketika saya sedang susah. Sekarang kamu susah enggak? Susah dong, tak peluk yuk. Tahu bahasa Jawanya? Apa? Bergedes. Doro, ini ada peluang, Doro. Nah, kamu ini kita ngomongin pemerintah ini kok kamu malah sibuk peluk-pelukan. Dan ditantang. Jangan dengarkan sentilun. Sini. Nanti. Pak Anies ketawanya kayak gitu tuh. Doro ini Beliau kalau ngomong pelak-peluk itu senang. Oh. Gitu. Doro, pokoknya sekarang Ya, ini ya, saya ya. senang banget. Saya ingin memberikan selamat kepada pemimpin yang baru. Kita semua. Semuanya. Kita semua selamat. Selamat menjalankan amanat yang mungkin memang berat. Maka jadilah pemimpin yang dicintai rakyat, bukan pemimpin yang ditakuti rakyat.
Kayaknya hari ini Pak Dendoro tuh ada yang beda deh. Apa? Kenapa ya Pak Dendoro tuh kayaknya hari ini kelihatan bahagia banget. Mukanya senyum terus jadi kelihatan jauh lebih muda. Kok Vita bener? Cantik-cantik kok Mitna. Emang Umur saya itu baru 30 tahun loh. Masih cocok lah kalau jalan-jalan ke mall sama kamu. Ya. Pademu ini lagi bahagia. kenapa? Bahagia? Siapa yang gak bahagia punya presiden baru? Iya, pemimpin baru. Ya. Harapan baru. Harapan baru loh. Sekarang bagaimana harapan kamu pada pemimpin baru? Oh. Harapan baru Indonesia yang lebih maju. Wede. Emang sekarang belum maju? Iya, pokoknya harus lebih maju lagi. Yang jelas gini loh Pak Dendoro. Jadi aku ini benar-benar berharap bahwa presiden baru kita ini benar-benar memenuhi dan menepati janjinya. Doro, tamu istimewa Doro. Saya sering nonton di TV ya. Iya ini. Namanya Pak Anies Baswedan, betul? Iya. Ya, kita tahu. Moga. Aduh. Gak usah dikenalkan orang se-Indonesia ya tahu. Orang penting dan bakal jadi orang penting. Yang penting itu temannya Sentilun. Tunggu. Apa itu, Dona? Ada telepon. Wush. Halo? Ya. Pak Jokowi. Halo? Oh iya. Aduh kaget banget saya Pak Bapak kok nelpon aku. Tumben ada apa Pak? Oh iya ini saya lagi ngantar Pak Anies Baswedan ke majikan saya. Hah? Iya. Ih, Mas Sentilun kok gaya banget sih nelpon Pak Jokowi? Aku juga nggak mau kalah. Sebentar ya, saya mau telepon Pak Prabowo Oh dulu. iya, ini juga. Oh, coba. Sebentar Pak, sebentar. Halo, selamat malam. Iya Pak Prabowo, saya Caca. Iya, apa kabar Pak? Aduh, saya doakan semoga Bapak baik-baik aja dan sehat selalu ya Pak ya. Iya. Caca, kamu lagi telepon Pak Prabowo? Iya. Sebentar Pak, ini kawan saya lagi telepon Pak Prabowo. Oh mau bicara? Oh iya, diselesaikan secara telepon aja Pak. Ya. Biar omong-omongan sendiri. Ini pasti omongannya penting ini. Aku nguping boleh nggak nih? Ini pasti omongannya penting. Ini baru pertama kali pembantuku jenius. Kalau Pak Jokowi dan Pak Prabowo akrab di telepon, ya kan? Dan kita semua senang. Pilpres jalan lancar, kita sudah punya presiden baru. Nggak ada kampanye hitamnya toh? Nggak ada. Dah, aman semua. Nih, balikin. Oh, luar biasa. Makasih ya Pak ya. Ya, selamat malam. Ya, Inilah ya, Mas beres, Anies beres, ya. Kalau melihat Pilpres kemarin itu kan, rakyat itu begitu... Tunggu dulu, Doro. Apa? Duduk. Itu tahta saya dipakai. Kamu duduk sini. Ih, oh iya. Aduh Pak De. Tidak sepantasnya. Ada yang Susah-susah marah nih. memperjuangkan kursi. Sudah. Partisipasi rakyat itu kan meningkat ya Mas ya. Apa ya bisa kita maknai dari partisipasi rakyat itu semacam rakyat itu makin melek demokrasi. Makin melek demokrasi dan makin sadar bahwa mereka punya peluang menentukan pemimpinnya yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi masyarakat itu sekarang tidak dimobilisasi, tapi berpartisipasi. Penuh inisiatif. Penuh inisiatif. Nah, Pantas macet, itu- dimobilisasi pakai mobil semua. Beda. Oh iya. kalau dimobilisasi itu artinya dari atas diberikan dorongan, baru bergerak. Kalau partisipasi artinya memang panggilan. Ini Sadar Dan diri. ini gerakan relawan yang luar biasa. Wah, Luar biasa. begini loh ya Doro. Menurut analisis saya, kalau partisipasi rakyat meningkat macam ini, yang penting itu jangan sampai korupsinya juga ikut-ikutan meningkat. Ya jangan dong. Ini yang penting. Jadi rakyat sekarang ini sudah ngawasi Pilpres. Nah, harapannya Doro, nanti ke depan itu rakyat akan mengawasi pemerintahan yang baru. Lu ngantornya kapan? Siapanya? Ya kan ngawasi terus. Rakyat itu nggak mengantor. Oh, iya. Semua rakyat ngawasi, jangan sampai nanti ada anggota kabinet
dipanggil KPK karena korupsi, nggak boleh. Rakyat nanti. Gitu ya Mas? Betul. Ya, pokoknya kalau aku sih Pak Dendoro ya, Pilpres kemarin itu kan cukup rame. Malah justru banyak yang namanya kampanye hitam, black campaign, ya kan? Malam hari. Bukan black campaign. Black iya, campaign iya. malam hari bersama kucing hitam, dicat hitam, kucingnya nggak ada. Ya, pokoknya malam hari, siang hari, pagi hari Ya, gitu. iya, iya. Nah, itu jadi membuat rakyat kita jadi kayak ada dua kubu gitu. Sebelah kanan sama sebelah kiri. Nah, jadi sekarang gimana ya caranya Doro supaya dengan pemerintahan yang baru sekarang ini bisa menyatukan rakyat lagi yang terpecah belah kemarin. Karena Gimana, tuh, Mas? Dan gini, dan juga pelajaran bahwa berbeda pilihan, lawan itu beda sama musuh. Kalau lawan, misalnya, Ya. lawan debat itu teman berpikir. Lawan badminton itu teman berolahraga. Iya, Jadi, lawan ya. Lawan, tapi kalau musuh saling menghabisi. Kalau lawan saling menguatkan. Jadi kemarin itu kita ada lawan, bukan musuh. Dan itu nggak apa-apa ya, biasa. Makanya itu jadi bagus dari pelajaran bahwa ada lawan politik, ada lawan diskusi. Jadi kita semua sekarang sadar, oh iya ya perbedaan itu selesai tanggal 9. Habis itu udah diputuskan satu orang, Pak Jokowi menjadi presiden yang ditetapkan, lalu kita bekerja bersama-sama memastikan presiden baru bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, panis. ya pesan saya itu cuma satu, Ndoro. Boleh kita itu bersatu. Asal jangan sampai bersatu cuma untuk bagi-bagi jabatan. Oh iya, iya betul. Jangan gitu. Nanti menteri hanya bagi-bagi jatah partai. Itu kan enggak cocok. Bukan begitu kan, Pak? Ya betul. Apalagi karena dukungannya itu dukungan dari begitu banyak pihak. Ya. Kan bukan saja dari yang resmi menjadi Pasti ada pendukungnya, kepentingan ya. tapi dari semua. Dan kalau ditanya coba yang mendukung inginnya apa toh? Mereka kebanyakan, mereka itu mau terlibat, mau mendukung, nggak minta sesuatu kok. Betul. Mintanya apa? Indonesia yang lebih baik, pemerintahan yang lebih bersih. Kan gitu. Jadi, saya rasa ya seperti Pak Jokowi ini tanggung jawab moralnya menjadi lebih besar. Kalau yang dipilih karena transaksi, itu ya transaksi sudah selesai kemarin. Ya. Tapi kalau dipilih karena orang iuran tenaga, iuran pikiran, iuran uang, iuran waktu. Lah ini semua inginnya apa? Inginnya nanti presiden membentuk sebuah tim kerja yang bersih, yang kompeten, track recordnya baik. Itu yang diminta oleh masyarakat. Wah, luar biasa. Gimana? Dengan suasananya lebaran ya toh. Jadi ini memang betul-betul momentum yang pas buat bangsa kita. Lebaran itu kan hakikatnya merayakan kemenangan. Maka pemimpin baru yang terpilih ini juga kemenangan rakyat. Sekarang itu angka korupsi kita itu termasuk yang paling korup di dunia. Di dunia? Di dunia. Hebat dong, Persepsi, masa. luar biasa. Gimana sih Pak Dendoro yang nggak hebat? Mas Sentulin tuh kenapa sih orang aku lagi enak-enak duduk di dekatnya Pak Dendoro aku kok malah aku diusir suruh duduk di sini. Cemburu. Nah, ini kan Pak Deku. Kamu mesti ingat nasihat sesepuh-sesepuh kita. Apa? Kalau ada perempuan di dekat laki-laki tua, kok pakai garis bawah? Loh ini perlu penekanan nasihatnya ya, gitu kok. Kenapa? Karena pasti di dekatnya ada syaitan. Ya, setannya siapa lagi kalau di ruangan ini? Kalau Bapak kan nggak mungkin baik ya kan? Ya udah pasti Mas Sentilun lah. Apa setan? Iya setannya. Ah, lagian Mas Sentilun tuh kenapa sih? Cemburuan, Mas Sentilun itu cemburu kalau aku deket sama Pak D aku. Lagian tahu nggak sih kalau orang cemburu itu artinya tanda tak mampu. Wah, memang nggak mampu dia emang. Iya dong. Nggak mampu. Lah kalau aku mampu ya jadi majikan. Makanya Mas Sentilun itu kalau kalah bersaing sama Pak Dendoro itu harus legowo. Harus legowo. Harus memiliki jiwa Kalah ya pemimpin. kalah. Iya, harus memiliki jiwa pemimpin Tahu yang aku baik artinya loh. legowo. Apa? Let's go, wo. Mereka harus siap. Kalau saat mereka sedang bersaing, siap menang dan siap kalah. Kalau kalah ya harus legowo, terima kenyataan gitu dong. Hadapin kenyataan.
Kualitas pemimpin itu memang ditentukan oleh perbuatan dan pembicaraannya, ya kan? Iya. Apa tantangan yang terberat dihadapi pemimpin kita? Apa? Jangan tanya sama kamu, tanya sama Anies Baswedan. Iya. Apa, Mas? Apa, Mas? Ya, Kira-kira? memang masalahnya itu banyak. Tapi kalau kita coba analisa lebih jauh, sebenarnya penegakan hukum itu menjadi sangat penting sekali. Nomor itu, satu. mengembalikan negara untuk hadir. Karena seringkali negara tidak kelihatan. Betul, Di saat betul. dibutuhkan malah tidak Oh, muncul. enggak, betul, betul. Jadi kita harus memastikan penegakan hukum itu berjalan dengan baik. Kalau penegakan hukum berjalan baik, maka kegiatan ekonomi berjalan baik, kegiatan demokrasi politik juga berjalan dengan baik, kegiatan Karena ada sosial kepastian. ada kepastian hukum. Jadi harapannya kalau pemimpin baru bukan bagian dari masalah, maka dia bisa menyelesaikan masalah. Oh, Tidak ada beban. Tidak ada beban. Udah, betul-betul. Tapi kalau dia adalah bagian dari masalah, maka dia akan mencari kekuasaan untuk mendapatkan rasa aman. Nah, harapannya nanti Pak Jokowi itu bisa menjalankan tugas ini dengan tanpa beban dan tanpa pilih kasih, dan membuat kita semua melihat ternyata di Republik ini bisa ada penegakan hukum yang baik. Pak Anies juara. Berarti saya tahu jawabannya setelah sekian lama kenapa Mas Sentilun tidak bisa menjabat dan tidak bisa menjadi pemimpin negara. Nah, Kenapa? kenapa? Karena terlalu banyak masalah dalam hidupnya. Iya. Saya itu full masalah, miskinnya aja abadi. Iya. Apalagi? Oh, miskin permanen ya, Mas? Iya, selera kurang bagus. Nah, iya. Kurang bahan. Iya. Jadi gini loh ya, Don. Ya. Menurut analisis saya, ciri-ciri pemimpin baru itu. Apa cirinya? Ini nggak main-main. Ya, apa? Dengarkan ya Pak Anies ya. Waduh, Sembarangan loh. luar biasa. Jadi ciri-cirinya pertama, pemimpin baru itu artinya bukan pemimpin lama. Ya semua tahu itu. Itu semua tahu. Namanya juga baru ya udah pasti bukan yang lama. Itu yang pertama. Oh ya udah, yang kedua. Yang kedua, pemimpin baru tidak boleh seperti dibilang Mas Anies, terbebani oleh masa lalu. Jadi harus berjalan maju ke depan, jangan mundur ke belakang. Kalau mundur namanya undur-undur. Pemerintah yang baru itu maksudnya dulu. Ini kan nanti ya nyusun kabinet. Nah. Gitu. Menyusun kabinet itu kan banyak yang jadi menteri. Ya. Kalau Mas Anies jadi menteri gimana? Jadi menteri? Mas Anies ya. Menteri apa ya? Pendidikan. Nah, gitu. Setuju nggak? Dari kalangan profesional. ya? Nah, menteri yang lain juga dari kalangan profesional juga. Jadi jangan sampai orang kayak Sentilun ini tersesat di kabinet. Nah, enggak tuh. Oh, jangan salah, Dorong. Kenapa? Saya dan Mas Anies ini cocok jadi Mendiknas. Ini ngaku-ngaku. Mendiknas, Menteri Pendidikan Nasional. Pak Anies. Aku, Mendiknas, Menteri Pendidikan Naas. Kenapa? Ya sebagai Jongos Abadi kan nasibnya naas. Orang semua pandai melawan hukum, gitu kan? Sekarang menghalalkan segala cara. Yang kemarin itu dalam kampanye orang-orang pandai malah merusak sendi-sendi demokrasi. Asem tenan. Gini, kalau kemarin kita bicara visinya Pak Jokowi ya soal pendidikan itu, kita harus memperbaiki karakter. Karena gini, kalau nilai matematika, nilai fisika, sains, lain-lain, itu kita bisa langsung tahu dibandingkan hari ini dengan negara lain kita tahu. Angkanya langsung tahu. Tapi kalau hasil pendidikan karakter, kita tahunya 15-20 tahun lagi. Misalnya. Misal. Sekarang itu angka korupsi kita, itu termasuk yang paling korup di dunia. Di dunia? Di dunia. Hebat dong, Persepsi. masa. Luar biasa. Gimana sih Pak Dendoro yang gak hebat? Iya malu-maluin. Gimana sih Pak Dendoro? Itu susah loh. Terus Pak Anies. Terus Jadi Pak Anies. angka itu menunjukkan hasil didikan kita dulu. Ya. Bahwa didikan kita dulu kan pada waktu kita sekolah nggak banyak dites tuh soal kejujuran dan lain-lain. Nah, itu harus dibangun sekarang untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Tapi caranya gimana? Caranya harus fokus pada gurunya. Karena yang namanya pendidikan karakter itu tidak bisa diajarkan pakai tulisan, nggak bisa pakai lisan, Tapi? pakainya teladan. Ketauladan. Jadi gurunya, karena itu konsentrasi meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan kualitas guru. Nah itu, kemudian akses juga. Karena saat ini masih banyak sekali anak Indonesia yang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup. Oh iya. Akses itu apa? Karena biayanya mahal. Yang kedua karena jaraknya jauh. Sebenarnya masalah kita itu banyak, karena itu yang diperlukan di fase ini adalah pemimpin yang mau membereskan masalah implementasi. Bukan sekedar bicara di hulunya, tapi hilirnya.
Nah itu sebabnya saya berharap nih model seperti Pak JK, Pak Jokowi, itu mereka berdua, Pak JK dulu ketika di pemerintahan juga sama, pekerjaannya di hilir, di ujung masalahnya dibereskan gitu, supaya karena kita udah punya kebijakan di ujung-ujungnya itu undang-undang, peraturan semua udah ada, tinggal implementasinya. Nah kita membutuhkan orang yang bisa kerja di implementasi supaya kita lihat realita yang lebih baik. Enggak, tapi Mas Anies ini ngomongnya cuma sebelah aja. Kan nanti sebetulnya kan lawan ya, Pak Prabowo itu kan lawan toh. Sama Pak Hatta juga lawan. Masa Anda boleh ikut serta berpartisipasi kan boleh kan? Di sini begini, begitu selesai apa Pilpres, sebenarnya ide apapun dari sisi manapun bisa dibahas. Harus, ya kan? Karena berarti kita betul, dan ini kan Indonesia kita semua, ini bukan Indonesia sebagian. Jadi yang sok ngeyel-ngeyel terus kan gitu. Udah selesai, ngeyelnya selesai tanggal 9 kemarin. Sekarang kita sudah mulai bagaimana membuat siapapun yang terpilih, kita semua kerja sama-sama. Kalau pemerintahan yang baru nanti itu benar-benar bekerja untuk memperbaiki nasib rakyat. Semuanya itu wajib membantu. Rakyat pasti akan terus mendukung pemerintahan yang baik. Makanya, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan hanya berlomba-lomba memperebutkan jabatan dan kekuasaan. Pemerintah ya? Pemerintah tidak pernah hadir pada saat rakyat membutuhkan. Oh benar itu. Kalau ada bencana, yang hadir duluan siapa? siapa? Mie instan. Mie instan. Apa dia? Kita mau nanya. Apa tuh? Soal posisi menteri itu. Bener nggak sih jadi menteri? Gini, ini yang menarik. Pak Jokowi itu sama sekali nggak pernah ada Janji-janji. sama sekali nggak ada, sama sekali. Dan saya juga ketika ditanya begitu kan, jawaban saya selalu begini. Tahu Stanislavski? Leluhurnya Slamet Raharjo itu. Konstantin Stanislavski. Konstantin Stanislavski. Itu dramawan besar Luar dari biasa. Rusia. Nah, Stanislavski itu pernah mengatakan begini. Yang penting kekuatannya ada pada aktor, bukan pada peran. Aktor itu yang baik, di peran apapun dia akan memberikan makna. Tapi ada orang yang nampak mempesona kalau perannya menjadi raja, menjadi ini. Tapi kalau jadi pembantu rumah tangga menjadi nggak mempesona. Tapi ada orang yang diberikan peran raja, mempesona. Dikasih peran sebagai pembantu pun akan mempesona. Nah, ini misalnya nih. Jadi majikan ya cocok Pak. Jadi saya melihat, saya akan ikuti filosofi itu. Jadi bukan mengejar peran, tapi di peran apapun kita bisa memberikan makna. Di peran apapun bisa memberikan manfaat. Jadi bukan mengejar peran, tapi maknanya yang harus dikejar. Bukan jabatannya. Dan kamu tahu nggak? Aktor itu apa? Apa Doro? Aktor itu bukan hanya harus cuma mengerti. Bukan hanya menghafal Harus kata-kata. menjadi. To be. Menjadi. Gitu. Jadi gimana sih ya? Ini kan Pilpres sudah lewat, pemimpin baru sudah lahir. Ada pengalaman nggak sih Mas? Ketika para relawan itu mungkin ada kejadian yang menyentuh ya. Sebab ini kan hebat loh. Fenomena. Rela aja jadi barang mewah sekarang. Ikhlas jadi barang mewah ya Pak ya. Jujur jadi bawa. Jujur jadi barang mewah. Ya. Itu. Memang unik sih. Relawan itu tidak dibayar. Bukan karena tak bernilai. Relawan tidak dibayar karena tak ternilai. Tak bisa dinilai. Tak terukur. Mantap. Oh, Pak Dendoro, aku punya ide. Berarti Mas Entilun kan sangat tak ternilai. Berarti nggak usah digaji Pak Dendoro. Sudah sering. Nggak usah. sering Kan itu. saking berharganya. Setuju Pak Anies? sering. Ya kan setuju kan? Saking. Kalau ini kan profesi. Oh, kalau Profesi. Nah, di situ menariknya. Selama ini banyak orang melihat politik itu sebagai mata pencaharian. Politik ini bicara tentang kita sebagai warga negara. Iya. Saya punya profesi, tapi di dalam proses ini saya sebagai warga negara ingin menentukan, ingin terlibat. Nah, di situ menjadi relawan. Lalu apa yang terjadi ketika relawan muncul seperti kemarin itu? Luar biasa. Dari mulai Twitter, Facebook sampai pengumpulan seperti kemarin di GBK itu. Itu ribuan Penuh relawan. banget Jadi orang itu saya merasa memiliki tanggung jawab juga nih. Aduh, kalau lihat itu ya, serasanya saya sering kali ketemu masih banyak orang-orang Indonesia yang mau memasuki wilayah politik dan mereka tidak mengorbankan harga dirinya. Mereka menjaga harga dirinya dengan mengatakan jangan bayar saya karena saya tak bisa dinilai dengan rupiah. luar biasa. Itu
bedanya relawan sama profesional ya. Dan kita juga menyaksikan orang-orang profesional yang bekerja dengan sepenuh hati. Betul. Ada yang bekerja profesional tapi tidak sepenuh hati. Kenapa? Ya saya bekerja semata-mata karena profesi. Tapi yang secara terjadi adalah ada yang relawan dan ada profesional yang bekerja juga merasa karena saya melakukan ini bukan sekedar karena profesi, tapi karena saya tahu ini punya dampak untuk Indonesia. Oh, itu luar biasa. Ini pengalaman yang Ini mesti luar biasa. berdoa ini. Ya Allah, kami mudah-mudahan cepat terbebas dari suasana Wani Piro. Wah. Amin, amin. Iya, benar. Amin, amin, amin. Amin. Jadi gini loh, relawan itu beda sama kamu loh. Bedanya gimana? Kamu itu ndak rela ngeluh, nggak dapat gaji ngeluh, dapat gaji ngeluh. Kalau pembantu kayak saya ini ngeluh ya wajar, Ndoro. Apa? Ya asalkan jangan terus-terusan prihatin. Jangan. Makanya saya berharap betul pemimpin yang baru ini jangan kerjaannya cuma prihatin mulu. Justru karena itu Pak Dendoro, pemerintah yang baru sekarang ini itu harus berbeda dengan pemerintah sebelumnya dong. Pemerintah yang baru ini harus lebih baik daripada pemerintah yang sebelumnya. Jangan sampai pemerintahan yang baru ini nggak bisa move on atau gagal move on dari pemerintah sebelumnya. Oh, gue move on. Lompat nih, move on itu berpindah. Ya. Apa ya? Move on gimana ya cara ngejelasinnya ya? Caca, Jangan move on dong. saya tetap nggak move on dari kau. Nah, jadi untuk move on ini kira-kira ada sedikit-sedikit yang bisa disampaikan nggak kalau Mas Amin supaya kita bisa move on gitu. Iya, ya gini, yang baik diteruskan, yang selama ini dipandang sebagai masalah dibereskan, kemudian mengajak semuanya untuk terlibat. Jadi ini tentu tidak mudah, tapi saya perhatikan kalau untuk memenangkan pemilu itu harus bisa merebut hati 180 juta rakyat Indonesia. Tapi sesudah terpilih, maka yang terpilih harus mengelola kira-kira 1.000 orang. Yang di DPR, yang pimpinan partai, yang di media, yang analis, yang mereka yang terlibat. Nah, mengelola ini itu diperlukan kemampuan, ya ada yang menyebutnya lobby, skill dan lain-lain untuk memastikan bahwa mereka bisa mendukung apa yang dikerjakan pemerintah. Ini bukan sesuatu yang terlalu sulit, tapi kalau dibilang gampang sekali ya tidak. Di sini diperlukan kemampuan untuk bisa negosiasi, meyakinkan. Yang penting itu gini loh, Ndoro. Satu hal yang kerap sekali dirasakan oleh rakyat itu, yaitu negara yang seringkali tempo hari ini, Pemerintah ya? pemerintah tidak pernah hadir pada saat rakyat membutuhkan. Oh bener itu. Kalau ada bencana, yang hadir duluan siapa? Siapa? Mie instan. Kami instan. Yang diharapkan pemerintah kok yang datang mie instan. Emang bener. Iya. Kadang-kadang ya, pemerintah itu seperti polisi kok. Oh, kenapa? Justru tidak ada ketika dibutuhkan. Datangnya belakangan. Oh gitu, jadi kalau lagi udah macet-macet nggak ada gitu, giliran nggak macet ada gitu. Perkara polisi bukan hanya perkara macet, tapi juga perkara ancaman atas ketertiban bersama. Oh gitu. Buat saya yang namanya pemerintah itu ibaratnya kekasih. Oh ini kekasih dulu ini. Lo iya dong. pemudi roman. Kekasih yang sayang sama saya itu ada ketika saya lagi butuh. Ketika saya menderita, saya dipeluk, saya sakit hati, saya dipeluk, saya nangis di malam hari, dia datang untuk memeluk. Pokoknya setiap saat dia selalu ingin memeluk saya. Itu saat apa? Saat ketika saya sedang susah. Sekarang kamu susah enggak? Susah dong, tak peluk yuk. Tahu bahasa Jawanya? Apa? Bergedes. Doro, ini ada peluang, Doro. Nah, kamu ini kita ngomongin pemerintah ini kok kamu malah sibuk peluk-pelukan. Dan ditantang. Jangan dengarkan sentilun. Sini. Nanti. Pak Anies ketawanya kayak gitu tuh. Doro, ini Beliau kalau ngomong pelak-peluk itu senang. Gitu. Doro, pokoknya sekarang Ya. saya senang banget. Saya ingin memberikan selamat kepada pemimpin yang baru. Kita semua Semuanya. selamat. Selamat menjalankan amanat yang mungkin memang berat. Maka jadilah pemimpin yang dicintai rakyat, bukan pemimpin yang ditakuti rakyat. Wah.